Haleluya. Haleluya. Saat ini saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah Tuhan lagi boleh beri anugerahkan bagi kita. Walaupun dalam situasi yang menakutkan, walaupun dalam situasi yang mengkhawatirkan, tetapi satu hal yang kita aminkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharap akan pertolongan Tuhan. Atas nama pribadi, bahkan pun pelayan altar, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang boleh memberikan kepercayaan bagi kami untuk memimpin pujian dan penyembahan di hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mulaikan ibadah kita. Mari saudara-saudara, baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat dan masyarakat yang ada di rumah masing-masing yang dapat dijangkau dengan pengeras suara ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan, aku harumkan, Kaulah yang disembah. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu boleh ada di tempat ini. Kami rindu datang memuji, memuliakan akan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau mau pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari permulaan, pertengahan hingga berakhir dengan segala baik. Biar Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kehidupan kami yang ada saat ini, agar lewat ibadah yang kami perbuat saat ini Tuhan, benar-benar menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami minta Allah Roh Kudus menyucikan setiap hati dan pikiran kami, biar kami boleh ada sukacita, ada kebebasan di dalam kami memuji, memuliakan akan nama-Mu. Biar Engkau mau pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari permulaan, pertengahan hingga berakhir dengan segala baik, yang akan menjadi pemimpin pujian, singer serebana, maupun yang akan membawa firman-Mu. Biar kami semua ada di dalam tinggal dalam urapan-Mu, biar semuanya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Ada satu oknum yang tidak senang di dalam kami menyembah Engkau, yaitu kuasa kegelapan. Tapi kami yang ada pada saat ini, kami semua bersatu hati, kami mau tolak dia di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar Engkau usir dia di tempat ini, amat teristimewa di setiap hati dan pikiran kami. Biar kami semua bebas memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang ada di dalam surga. Kami mau buka ibadah kami saat ini, kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan layak ditinggikan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Maju saja.
masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Haleluya.
banyak terima kasih kepadamu, karena begitu besar kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh rasakan dan nikmati hari lepas hari. Kami boleh ada di dalam kekuatan daripada-Mu. Kalau pada kesempatan yang indah Engkau sudah berikan bagi kami di tempat ini, kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin pujian, penyembahan yang kami sudah persembahkan kepadamu sudah berbau harum di hadirat-Mu yang kudus. Dan kami boleh rasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau pada saat ini pula Tuhan, kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan hati dan kepikiran kami, agar lewat firman-Mu yang kami akan dengar boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Teristimewa Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu Tuhan dibawakan untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu jalannya firman-Mu, di tempat ini kami mau bersatu hati. Kami mau tolak dia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan semua dengan kuasa darah-Mu. Berikan kebebasan bagi kami untuk mendengar akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kalau pada saat pula ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang pertama, kiranya Tuhan akan memberkati. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan dan singers akan bawa pujian.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terimalah salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mana senyumnya? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah sekalipun dengan waktu yang harus dipersingkat, sebab hari Minggu itu pasti ada 6 gereja yang akan mengadakan ibadah di desa TF. Itu sebabnya hanya dibatasi 1 jam setiap gereja. Dan puji Tuhan, biarlah jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang dapat dijangkau dengan pengeras suara yang ada di rumah hukum tua, bahkan jemaat dan masyarakat desa TF yang dapat mengikuti ibadah saat ini lewat layar televisi, lewat YouTube, dan pasti lewat YouTube itu bisa jemaat yang ada di Jayapura, yang ada di Jawa, mereka juga bisa ikut beribadah bersama, menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, sebab itu adalah persembahan kita yang terbaik, dan Dia mau duduk di atas puji-pujian kita. Dan kita segera masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Penyampaian kebenaran firman Tuhan, ayat pendahuluan saya ambil lewat Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Ayat ini saya terlalu yakin orang kepunyaan Tuhan itu sudah tahu isi kalimat firman Allah ini, tapi pada saat ini kembali akan diuraikan. Hanya Roh Kudus yang mampu menguraikannya lebih jauh dalam setiap pribadi kehidupan kita. Saya bacakan firman Allah berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Allah lewat Roma 8 ayat 18. Dikatakan, saya ulangi sekali lagi, sebab aku yakin. Jadi orang masing-masing harus punya keyakinan, yaitu penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak kepada kita. Puji Tuhan. Pada umumnya orang tidak mau hidup dalam penderitaan, itu pasti. Orang tidak mau hidup dalam penderitaan. Pengertian kata penderitaan yaitu keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung, tak dapat ditolak. Jadi penderitaan itu yaitu keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung. Harus menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kita harus mengetahui semua kebenaran firman Allah. Allah mengingatkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, umatnya yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, ada saatnya, ada waktunya Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Menjadi pertanyaan,
Dapatkah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga dapat mengucap syukur dalam segala hal? Jadi bukan berarti mengucap syukur hanya saat berlimpah, hanya saat suasana tenang dan menyenangkan, tetapi kita harus mampu mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam penderitaan. Haleluya, haleluya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya. Jadi ini kehendak Tuhan, orang mesti mampu mengucap syukur. Haleluya. Imanilah firman Allah dan Roh Kudus yang dapat memberikan kita kemampuan buat kita dalam menghadapi penderitaan. Imani, dan iman bisa ada yaitu karena kita setia terima kebenaran firman Allah. Tanpa kita penuh dengan firman Allah, tak mungkin kita punya iman. Jadi supaya iman kita kokoh, kita tetap harus diisi dengan makanannya, yaitu firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Penderitaan hidup ini bukan penderitaan seperti yang dialami oleh para koruptor. Bukan. Di mana mereka harus ditangkap oleh KPK dan wajah mereka, tampan mereka itu ditayangkan berulang-ulang kali lewat layar televisi dan berakhir masuk penjara. Pasti menderita sebab harus berpisah dengan keluarga, harus berpisah dengan anak-anak, dan harus tinggalkan kedudukan yang baik. Tapi karena koruptor harus menderita di penjara. Mengherankan saat mereka ditayangkan wajah mereka seperti tidak ada beban, dia senyum, dan orang Manado bilang so abis pahit, ya seperti itu. So abis pahit, artinya so nak rasa malo, no? Itu namanya so abis pahit, orang Manado bilang. Nah, penderitaan ini bukan juga seperti yang dialami oleh para perampok. Saat beraksi berulang kali, kemudian dapat dibeku oleh aparat negara, oleh polisi, dan perampok ini, penjahat yang ulung ini, saat mereka ada waktunya mereka coba melawan, malah mereka kadangkala mau kejar itu polisi, tapi saat itu polisi harus ambil tindakan menembak kaki mereka. Ini pasti sakit, ini pasti menderita, dan mereka saat diobati tidak akan dikasih obat penenang untuk menghilangkan sakit, enggak. Jadi mereka akan merasa sakit, dan sekali lagi mereka akan berujung masuk ke dalam penjara. Kita juga dikejutkan dengan siaran televisi di mana di Musuji Lampung, yang saya salah sebut desanya, tapi di Lampung. Nah, kepala desanya menjadi pemimpin komplotan merampok dan yang merampas dengan paksa. Dan apabila orang yang dirampok itu mengadakan perlawanan, dikatakan lewat layar televisi, mereka akan ancam dengan kekerasan.
Mereka ancam dengan pukulan dan bila perlu mereka tembak mati. Tapi bersyukur alat negara bisa, polisi bisa menangkap mereka. Herannya, biasanya kepala desa itu adalah pemberi contoh yang baik, menjadi pola anutan. Tapi sayang, kepala desa ini jadi pemimpin komplotan untuk merampok dan merampas dengan kejam. Akhirnya kita lihat mereka cukup banyak, bukan cuma 5 orang barangkali, lebih, barangkali mendekati 10 orang. Itu bisa ditangkap. Dan salah satu saya melihat itu harus jalan dengan satu kaki, karena betisnya yang satu itu sudah diperban, pertanda dia ditembak di kakinya. Dia menderita, dan juga penderitaan mereka bersama itu harus masuk penjara. Masuk penjara. Selama berada di dunia yang fana, mereka masuk penjara. Tetapi kalau mereka tidak bertobat, mudah-mudahan di sana ada pemimpin-pemimpin ya rohanian yang bisa mengabarkan Injil, yang bisa memberikan jalan untuk bertobat dengan sungguh. Mereka bertobat, itu diampuni. Tapi kalau tidak bertobat, itu akan sampai penderitaan mereka itu di neraka, api yang kekal. Dikatakan api itu siang malam, dan orang berada di sana ada ratapan, ada tangisan yang memilukan karena menderita. Itulah orang-orang yang tidak bertobat. Dan sayang sekali, ada banyak narapidana yang dilepaskan karena menyangkut virus corona. Tapi heran, bukan bertobat, begitu keluar bikin lagi lebih soe. Manado bilang bikin lebih jahat. Jadi tentu mereka tidak akan masuk surga, itu berakhir di neraka yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita datang pada ayat pembacaan kita. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Ada haleluya? Kok tidak ada gertaknya? Belum smokol? Memang rata-rata belum smokol. Dari jam 7 sudah siap. Jam berapa? Kurang tahu dong, siap. Jadi orang mesti mungkin so makan banyak lis. Orang Manado kalau tidak makan tal bodoh, so makan. Puji Tuhan. Nah, Rasul Paulus memberi contoh yang baik saat dia mengalami penderitaan. Saat dia mengalami penderitaan, dia memberikan nasihat buat kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 16. Cuma 2 kata, 1 kalimat itu, tapi punya makna yang baik. Bersukacitalah senantiasa. Jadi bukan cuma ada dapat hadiah besar baru bersukacita, enggak. Sekalipun harus lewat penderitaan, ada sukacita. Itu DP kunci awet. Sebab hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Saya yang berdiri sini, tidak lama lagi, sebulan lebih lagi, genap usia yang ke-74. Kadangkala teman saya bertanya, Sesros, ngana itu kan habis susah. Sore nih ngoni, belah dulu dadaku. Kamu nih boleh belah tapi dada kau lihat kita ada susah. Mar setiap kesusahan, setiap khawatir, saya bawa di kaki Tuhan, dan Tuhan bela memberikan saya kemenangan sehingga tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, kita melihat Rasul Paulus punya daftar penderitaan. Kita akan periksa daftar penderitaan dari Rasul Paulus, yaitu yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23
bahagian B sampai ayatnya yang ke-28. 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 bagian B sampai ayatnya yang ke-28. Firman Allah berkata demikian, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, dipukul, itu dia, pukul kuat, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi. Setiap kali disesat itu 40 kurang 1 pukulan. Jadi berarti setiap kali disesat itu sebanyak 39 kali. No, kali akang josana tu 5 kali 39 itu kali akan jadi rumah. Itu cukup memang bisa ya, ini kulit tubuh ini ya tanda habis seperti itu. Dan dikatakan 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini saya rasa paling menyakitkan. Ada saudara-saudaranya tapi palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kalau pelajari daftar penderitaan ini, penderitaan kita tidak seberapa. Penderitaan saudara tidak seberapa. Orang Manado bilang cuma di ujung kuku. Itu penderitaan kita. Dikatakan di awal pembacaan banyak berjerih lelah. Nah, kalau ini kami memang pernah alami berjerih lelah. Tak kala kami melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Liwutung, Liwutung Ratahan tahun 1966 sampai 1975. Tadinya kami ada di Jawa. Di Jawa toilet duduk, lantai keramik, tehel seperti ini. Kami harus berpindah seperti bola dari atas langsung di bawah. Maaf bicara, kalau mau cari toilet itu harus di kuala kecil, harus pegang bambu atau ya kayu 1 meter lebih, sebab bisa-bisa babi datang menggigit kita seperti itu. Dan harus jalan kaki, itu berjerih lelah. Saya ingat, sebab waktu itu pekerjaan Tuhan di Ratahan itu masih satu wilayah, beda dengan sekarang seberapa kecamatan, jadi sudah terpisah-pisah. Tapi tahun 66 itu satu wilayah dengan Dirata Totok, satu wilayah dengan Dita Tengesan. Sebulan sekali ada ibadah bersama, itu harus jalan kaki. Kalau ke Tengesan itu kami harus dari Wioi ke sana, dari Wioi ke sana harus lewat muara air. Kalau air surut hanya sampai di betis kaki, apa nih, pergelangan kaki. Maaf kalau saya sebut. Tapi kalau air naik itu seperti saya yang tidak terlalu tinggi, itu sampai di leher. Kalau pembawa acara yang
bodinya diberkati tinggi, itu mungkin sampai di dada. Tapi kalau saya sampai di leher, baju harus diangkat. Itu jalan puluhan kilometer. Harus berangkat siang, ibadah malam, pulang di rumah pasti hampir pagi hari. Sudah seharian boleh dikata berjalan, itu kaki rasanya menjadi keras, ini betis-betis. Hanya itu yang kami alami, tidak seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan memang kami juga kadangkala waktu itu harus mengalami, bukan lapar karena tidak ada makan, ada, sekalipun cuma ubi bete, Jawa bilang ubi talas, oh sedap itu pisang goroho, pisang raja, untuk ya menghilangkan rasa lapar. Karena beras ukur-ukur, jadi diganti dengan ubi bete, diganti dengan ubi kayu, ubi jalar, ya cukup banyak. Cari sendiri itu sayur, sebab persembahanannya cukup. Beli ikan satu hari, ya nak banyak-banyak tuh ikan. Jadi berapa 6 hari harus cari sayur di perkebunan. Tetapi haleluya, sekarang Tuhan hiburkan kami di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, berada di GPD Narwastu TEP yang terbuka tangan, kami berkecukupan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saya dan saudara harus mengalami penderitaan, tapi penderitaan kita tidak seberapa. Tapi ada penderitaan yang saya pernah baca, sebuah buku kisah nyata, 10 orang yang berada di daerah komunis. Itu 10 tahun lebih yang lalu peristiwa itu. Bukan di bangsa kita, sekali lagi bukan di bangsa Indonesia, tetapi di daerah komunis. Ada 10 bapak yang sedang berdoa menyendiri. Tiba-tiba mereka diintai dan ditangkap, dan saat menghadap penguasa ada algojo di samping mereka. Kepada mereka ditanya satu demi satu, apakah kamu tetap beribadah kepada Tuhanmu? Mereka jawab dari 1 sampai ke 9 orang, kami tetap mempertahankan nama Yesus. Dan di saat algojo yang bengis itu memancung leher mereka, algojo ini diperlihatkan oleh Tuhan, saat sedang memancung leher mereka, dia melihat ada tangan yang penuh kasih meletakkan di kepala mereka mahkota yang indah. Algojo ini mulai tawar hati, tapi dia harus patuhi penguasa. Dia harus lakukan. Setiap dia pancung leher mereka menderita pasti saat itu, tapi dia melihat ada tangan yang penuh kasih dengan kemuliaan menaruh mahkota yang indah kepada mereka. Itu sebabnya tak kalah orang yang ke-10 ingkar janji, penguasa komunis tanya, nganale atau kamu mau tetap pertahankan nama Tuhan, mau tetap beribadah kepada Tuhanmu? Dia tawar hati, dia berkata, saya tidak lagi mau ikut Tuhan. Itu algojo yang sudah mulai dijamah Tuhan. Dia katakan, saya ganti kedudukannya, saya mau ganti kedudukannya. Penguasa tanya, anak ini miring barangkali? Enggak, saya mau bertobat kepada Tuhan Yesus mereka. Saya mau minta ampun salah dosa saya yang sebesar-besarnya, telah membunuh mereka tanpa saya tahu. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Mereka tanya lagi berulang kali, tetap dia katakan, saya mau terima Yesus. Sebab dia lihat ada mahkota yang indah yang ditaruh di atas kepalanya. Puji Tuhan, penderitaan kita zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan telah kepada kita. Kemuliaan dalam bahasa Yunani
Kemuliaan dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Langoane, bahasa Yunani tulisannya doxa, bukan dosa, doxa. Jadi D-O-X-A, doxa, yang bermakna seperti berikut: kemuliaan berlian yang bercahaya. Kemuliaan berlian yang bercahaya, berlian di dunia ini satu kali akan lenyap. Mahkota di Ratu Elizabeth itu dari berlian yang sangat mahal. Saya baca sudah lama, itu puluhan miliar. Biar saudara mau jual sama tulanguan yang mau dapat beli, puluhan miliar. Itu berapa puluh tahun lalu saya baca dan saya ingat. Dan berlian itu diperebutkan oleh ratusan orang dengan saling membunuh karena ingin memegang berlian itu yang sangat mahal. Dan akhirnya berlian itu ditata dengan indah di mahkota Ratu Elizabeth. Mahkota berlian itu yang ditaruh emas. Firman Allah berkata emas dan perak akan dimakan karat. Heran ya, biasanya orang lihat emas nggak jamak tetap mengkilat gagah kan. Cuma kalau kita nggak ada emas, kita nyental tuh model bagaimana? Itu pasti mengkilat yang kita lihat kalau dia pakai buka main, kilat oka. Satu kali akan dimakan gegap, akan dimakan karat. Tapi haleluya, kalau kita setia ikut Tuhan, firman Allah berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam kitab Wahyu 2 ayat 10 bahagian B, hendaklah engkau setia, mesti setia sampai mati. Jangan berpikir karena so baptis biar nak masuk-masuk nak setia. Jangan harap jumpa Yesus, sebab firman Allah punya persyaratan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kita harus setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Haleluya. Mahkota yang dipunyai oleh ratu-ratu yang ada, Ratu Yordania dan sebagainya, hanya dipakai saat ada acara kenegaraan. Tapi mahkota abadi yang Tuhan akan karuniakan di masing-masing kita, itu kita pakai selama-lamanya di sorga yang kekal. Tapi yang menjadi pertanyaan, adakah engkau tabah menghadapi penderitaan? Mesti setia sampai langkah yang terakhir. Jangan karena harta, karena kedudukan engkau mundur dan jual Yesus. Harus setia sampai mati iring Tuhan. Ada jaminan Tuhan, ada janji Tuhan yang sangat indah buat kita. Tuhan akan letakkan mahkota yang indah di setiap kepala kita, asal kita setia sampai mati. Amin. Dan sebelum singers maju, saat mereka maju, ada satu lagu yang saya ingin naikkan kepada Tuhan menjadi pengakuan saya. Lagu ini pada tahun 50-an, saya ingat mama dan papa saya sebagai hamba Tuhan 60 tahun lamanya. Kami masih anak-anak, kami dengar mama papa saya mereka menyanyikan lagu ini. Dan saya ingin lakukan kor ini. Semoga kakak saya, hamba Tuhan, Ibu Janda anak kekiling Tulango di Cirebon, bisa ingat lagu yang selalu dipersembahkan oleh papa dan mama sebagai pengakuan mereka kepada Tuhan. Mereka setia sampai mati. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Saya menyampaikan dengan punya keterbatasan, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas, akan terangkan lebih jauh. Mungkin saudara tidak menderita kekurangan, tapi kadangkala kami hamba Tuhan ada penderitaan batin karena kami terbeban dengan keselamatan jiwa-jiwa. Itulah penderitaan kami supaya jemaat setia semua dalam mengiring akan Tuhan. Lagu dari Singers. Ku tetap
bagi hamba-Mu saat siang hari ini yang sudah membagikan berkat bagi kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu, tambahkan firman yang baru bagi hamba-Mu di dalam dia melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan di jemaat GPDI Narwastu TM. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan kemuliaan Allah yang nampak di setiap pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat sarana ini Tuhan, kami percaya diberkatilah umat-umat Tuhan sesuai janji kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Dan saat ini Tuhan, kami tetap terbeban buat pekerjaan Tuhan yang ada di mana-mana tempat, bagi hamba-hamba Tuhan yang tersebar di permukaan bumi ini, yang siap melayani Engkau Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar, di desa terpencil sekalipun. Biar Tuhan tolong mereka Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, hiburkan mereka dengan bilangan-bilangan orang percaya. Biarlah nama Tuhan yang mereka permuliakan di dalam mereka melayani akan pekerjaan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami tetap terus bawa di dalam doa buat bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia. Tuhan, ampuni bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami dengan keadaan situasi yang sementara terjadi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat-umat Tuhan yang selalu berharap, bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi, khususnya Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami. Kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya masih ada anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Jadikan mereka berkat-Mu Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih khusus juga kami berdoa bagi Sulawesi Utara ini Tuhan. Kami taruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarlah umat-umat Tuhan ada sukacita untuk mencari Tuhan. Begitu juga yang ada di kota Lamongan ini Tuhan. Selamatkanlah kami Tuhan. Juga kami yang ada di desa Tep ini, pemerintah yang ada di desa Tep ini Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Bila senantiasa kemuliaan Allah yang nampak di dalam kehidupan kami masyarakat yang ada di desa Tep ini, di situasi keadaan yang ada. Bila Tuhan kami tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, karena ada janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa menjadi milik bagian kami, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Kami percayalah seberapa kami yang sudah dijangkau oleh sarana ini, untuk kami sudah beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah umat-umat Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, setelah kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, kami akan memberi lewat persembahan kami. Kiranya Tuhan tilik dan memberkati sesuai janji firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, singers melakukan satu pujian dan kita membawa persembahan yang kedua. Haleluya.
dan kita akan akhiri ibadah kita dengan kita sama-sama berdiri. Doa tutup oleh pelayan Ketua Rayon El Sadai, Bapak Ogus Rondonu, yang akan tampil di sini umur 80-an lebih. Puji Tuhan. Nanti saya hanya segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Bapa yang baik. Engkau sudah menyertai akan ibadah kami Tuhan. Sejak daripada permulaan, pertengahan sampai pada selesainya ya Tuhan. Kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, anugerah dari Tuhan. Lihat pimpinan Allah Roh Kudus menyertai akan kehidupan kami. Di tengah-tengah kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman percaya kami pada mengiring melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan yang ada di jemaat kami GPDI Narwastu TF. Kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi akan hamba-Mu, hindarkan segala hal-hal yang tidak kami ingini, agar Tuhan senantiasa selalu menyertai. Begitu pula Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan akan seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat GPDI Narwastu TF, yang ada di rumah untuk mendengar akan siaran daripada alat televisi ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan dapat menolong dan dapat memberkati semua. Begitu pula Tuhan, kami berdoa akan pemerintah kami yang ada di desa TF ini, yaitu Bapak Tua, Bapak Franca Rondonu beserta Ibu tim penggerak pengika. Biar kiranya Engkau tolong Tuhan, agar supaya Engkau sehat-sehatkanlah di tengah-tengah dia melaksanakan tugas kepemerintahan di desa TF kami ini. Begitu juga masyarakat yang ada di desa TF ini akan mengikuti apa program-program yang disampaikan oleh pemerintah yang ada di desa TF ini. Begitu juga pemerintah yang dari atasan, yaitu dari kecamatan. Mari Engkau tolong berikan senantiasa lalu hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengatur akan pelayanan pemerintah yang ada di Kecamatan Languan. Begitu juga ya Tuhan bagi ya Gubernur Sulawesi Utara ini. Kiranya Engkau tolong supaya mereka akan melaksanakan setiap tugas dan kewajiban untuk diturunkan kepada seluruh pelayan-pelayan masyarakat yang ada. Demikian Tuhan Bapak Presiden, Engkau tolong berikan senantiasa selalu hikmat kebijaksanaan untuk memimpin akan rakyat daripada negara Indonesia ini, supaya mereka dapat melaksanakan segala tugas dan kewajiban yang dipundakkan kepada mereka. Begitu juga aparat negara Tuhan, Engkau tolong supaya memberikan keamanan di negara kami Indonesia, supaya bangsa Indonesia ini terdiri dari keamanan, supaya mereka dapat laksanakan semua setiap tugas dan kewajiban. Begitu pula Tuhan kami berdoa bagi ya orang-orang yang dikena dengan virus corona ini, yang ditangani oleh dokter, para medis. Kiranya Engkau tolong supaya mereka boleh menjamin akan masyarakat yang ada dikena dengan musibah corona ini.
Kiranya Tuhan obat-obat yang akan nanti dikonsumsi oleh penyakit-penyakit yang dikena dengan musibah corona ini akan menjadi berkat bagi mereka, dan mereka boleh mendapat satu kesembuhan dari Tuhan. Mereka itu yang akan kami senantiasa selalu doakan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita tadahkan tangan arah ke tempat yang maha tinggi. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita umat manusia, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menguatkan, memberkati kita sampai kita jumpa dengan kekasih jiwa kita Yesus Kristus. Rahmat. Selamat siang. Haleluya.